banget, senang saya. Jadi ngelihatnya tuh rasanya tuh sesuai ya. Rame banget itu sampai 2,5-an, 2,7. Makin kesini, saya berpikir apa namanya ambiar ya, aku bilang gitu. Karena nama itu kan adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea, owner dari Nasi Goreng Sultan yang ada di Jalan Raya Tajem nomor 191 Mangkuharjo. Sebelum saya merintis Nasi Goreng Sultan, suami sih reklame ya, bergerak di bidang reklame. Jadi sebelumnya itu dulu reklame, habis reklame kan ada masa pandemi tuh, pandemi tiba-tiba datang, setelah itu langsung turun drastis reklamenya. Jadi ya maksudnya nggak seperti biasa lah ya. Jadi tutup, kantor tutup, buka tutup kan. Terus ada masa pandemi itu. Nah dari situ terciptalah sebuah es. Jadi sebelum nasi goreng dulu kita jualan es ya. Jadi esnya itu bermacam-macam. Jadi kayak buah-buahan gitu ya. Dan pada saat itu pas waktu bulan puasa. Nah di situ jadi kita mulai belajar meracik es, segala macam es. Dari situ alhamdulillah lancar ya, dari jualan es itu lancar banget. Kita buka itu start mulai jam 3, prepare jam 6 itu sudah ludes. Padahal di situ sudah berapa toples ya, jadi banyak lebih dari satu. Bisa dibilang itu hampir 8 toples waktu itu. Terus beriring berjalannya waktu, es tetap jalan seperti itu. Terus akhirnya kita mempunyai partner satu ya, namanya Mas Yuda. Dia seorang apa ya, bisa dibilang chef ya. Jujur dari es itu saya nyari karyawan sih kemarin itu, tapi ya untungnya dapet dia itu. Jadi ketemu partner dia. Saya ngobrol sedikit, Mas, bisa nggak ya kita jualan apa gitu selain es, saya bilang gitu. Maksudnya kita merambah ke kuliner lain gitu kan. Bisa mbak, bisa katanya. Dia bilang intinya bisa apa ya Mas, dia bilang gitu, nasi goreng. Saya pikir dulu nasi goreng udah banyak aku bilang gitu kan. Lain itu apa Mas? Loh tapi kan ini nasi gorengnya beda katanya. Oh iya, aku bilang gitu. Bedanya di mana? Ya banyak macamnya. Biasanya kalau nasi goreng malam itu kan lebih dominan ke nasi goreng yang duk-duk, nasi goreng yang ya paling macamnya cuma satu, bilang gitu kan. Ini nanti macamnya banyak mbak, bilang gitu. Begitu, oke, saya tertarik gitu kan. Ada semangatnya di situ sama Mas Yuda. Kita mulai racik, prepare segala macam. Kita tes nih satu menu, ya kan? Satu menu, oke masuk. Jadi situ banyak menu, banyak pilihan banget. Jadi ada nasi goreng Korea, cabai merah, cabai hijau, sampai seafood, sampai pokoknya macam-macam, lebih dari 10 macam ya nasi goreng itu. Kok kayaknya ini prospek banget ya, aku bilang gitu. Boleh nih, aku bilang. Dari situ akhirnya kita mulai buka nasi goreng, prepare pertama. Terus kita persiapan semuanya, kita beli segala macam alat-alatnya, semuanya apa yang diperlukan kita sudah prepare semua. Dari situ ya alhamdulillah dari hasil jualan es kita bisa ini buat
modal ya, buat modal untuk kita buka nasi goreng itu. Akhirnya dari situ nasi goreng buka, pertama kita nyari karyawan, nyari semuanya sudah tersedia. Akhirnya buka, pas pembukaan itu ramai banget, senang saya. Jadi ngelihatnya tuh rasanya itu sesuai ya. Itu bisa mencapai 2 juta per malam itu ada sampai 2 ya, kadang bisa lebih tuh. Rame banget itu sampai 2,5-an, 2,7 tuh. Pada dasarnya kan saya memang juga suka kuliner, suka masak gitu ya. Jadi saya ngelihat itu bukan sebuah, saya justru mikirnya buka nasi goreng Sultan itu bukan oh ini usahaku, justru nggak itu. Jadi yang aku pikirkan itu sebuah kesenangan. Jadi kayak menghibur diri saya sendiri ya. Dalam artian oh ya, orang makan kesini kan dia butuh happy ya, butuh kesenangan, dia butuh happy, jadi orang makan itu kan butuh kegembiraan gitu loh. Jadi di situ saya merasa puas ya, pelanggan oke, saya merasakan puas. Kok lama kelamaan prospek banget di situ, banyak banget pelanggannya, banyak yang cocok dari segi masakannya, dari segi pelayanannya, semuanya. Dulu namanya bukan Sultan ya, dulu itu Ambyar. Jadi pertama kita buka itu Ambyar, nasi goreng Ambyar. Jadi terkenalnya itu nasi goreng Ambyar dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, dapat berapa bulan ya? 1 tahun, kurang lebih 1 tahunan ya. Makin kesini, kok ini ya? Aku melihat itu makin sepi. Aku melihat itu makin sepi ya nasi goreng ini, aku bilang gitu. Padahal di awal itu bagus banget. Makin kesini, saya berpikir apa namanya Ambyar ya? Aku bilang gitu. Karena nama itu kan adalah doa, kata orang-orang. Makanya jangan dinamain Ambyar. Kamu awal bisa oke, katanya kamu awal bisa mungkin ya senang gitu loh, bisa maju, tapi kok akhir-akhirnya kamu akan ambyar, dibilang gitu. Cuman aku berpikiran enggak, yang dimaksud ambyar itu kan nasinya, nasi gorengnya itu bukan istilah oh nanti kamu akan ambyar. Saya nggak mikirnya ke situ gitu loh. Cuman kok kata orang-orang ya nama kan juga doa, katanya, dibilang gitu. Saya berpikir sampai karyawan itu 10-11 ya, nasi goreng itu dulu 10-11 orang hilang satu-satu. Akhirnya hilang satu-satu sampai tersisa ini Mas Yuda itu masih tersisa. Saya sama Mas Yuda ini benar-benar ngerasa menemukan emas ya. Jadi dalam artian itu ini orang padahal dia punya talenta yang sangat bagus ya kan. Bisa saja dia nyari pekerjaan yang lebih gitu loh ya kan. Dengan kondisi yang seperti ini, terus dengan mungkin pada saat itu aku sampai benar-benar aduh aku sudah nggak kuat nih, aku mau tutup, dia bilang gitu. Aku mau tutup, aku udah benar-benar nggak mampu gitu loh. Tapi di situ aku masih nggak mau menyerah gitu loh. Tapi dalam hati aku nggak mau menyerah gitu loh. Aku nggak mau menyerah sama keadaan gitu loh. Tapi di sisi lain, kalau saya masih mempertahankan, apa yang buat aku modal gitu loh. Terus aku bilang sama Mas Yuda, di sana kan tempatnya dulu kan ngontrak juga ya. Saya bilang, Mas, jujur ini aku bilang, kalau saya tetap di sini saya nggak mampu, aku bilang. Sedangkan reklame saya pun juga dalam masa pandemi ini nggak ada pemasukan gitu loh. Dalam artian ada, tapi itu cukup buat ya mungkin beberapa karyawan, buat modal beli bahan-bahan itu aja. Tapi kalau lebih untuk bantu ke sini saya udah nggak bisa. Apalagi ngontrak di sini pun banyak besar gitu loh kan. Saya jelas-jelas nggak bisa. Akhirnya ya udah kita putuskan tutup. Saya akhirnya pindah di Jalan Raya Tajem. Di situ saya pindah, mulai baru lagi
semuanya aku pindah. Jadi orang-orang pun sudah bersih. Terus saya masih berharap sih pada saat itu, berharap bisa nggak ya aku memulai lagi ya. Ini semuanya kan dari awal. Padahal pelanggan-pelanggan yang dulu udah di sana, walaupun ada beberapa orang yang masih menanyakan, kok goreng nasi gorengnya mbak, apa segala macam, pelanggan-pelanggan yang sudah cocok apa segala macam, nggak seberapa pun saya merasa apakah saya mampu ya, bilang. Terus tapi dalam hati sendiri, dalam hatiku lagi, aku nggak boleh nyerah, aku bilang gitu, aku nggak boleh nyerah, aku nggak boleh nyerah dalam keadaan ini, aku bilang. Saya kepingin sukses gitu loh, walaupun seberat apapun ini saya kepingin sukses. Saya nggak ngelihat siapa-siapa gitu loh, saya ngelihat pengorbanan orang-orang yang membantu saya gitu loh. Jadi mereka sangat luar biasa buat saya gitu loh. Mereka justru yang memberi semangat itu justru mereka gitu loh. Akhirnya saya pindah ke sini, saya panggil lagi lah Mas Yuda. Itu sempat berhenti ya, berhenti beberapa bulan, itu sempat berhenti. Terus akhirnya semua saya berpikir, saya bilang sama suami, ini gimana nih, terus gini, yes pokoknya intinya mau lanjut lagi enggak. Nah semua bahan-bahan apa segala macam, suamiku bilang, iya kalau Yuda masih mau tetap maksudnya bergabung sama kita, kenapa enggak? Toh kita pindah di sini kan kita nggak harus mengeluarkan modal lagi, kita sudah punya peralatan semuanya, itu semuanya kan kamu sudah punya. Saya bilang tinggal pindah ke sini ya sudah, kita paling nyiapin apa sih ya, buat modal untuk bumbu kan tuh. Terus akhirnya saya pikir ya juga sih, kalau pindah di sini pun juga saya nggak ngeluarin uang untuk buat modal buka lagi kan, istilahnya untuk bahan apa segala macam kan nggak. Terus saya bilang oke lah, bilang gitu, coba kontak Mas Yuda. Aku bilang kontak, alhamdulillah mana ada gitu, jadi nyambung. Oke om, siap om, dia bilang gitu. Akhirnya datang, ya gabung lagi di sini. Ya saya bilang sama Mas Yuda, Mas kita buka lagi ya, aku bilang gitu. Siap bu, dia bilang gitu. Awal juga di sini bagus, sama ya, bagus. Terus aku bilang sama Mas Yuda, Mas, ini namanya bukan ambiar loh ya, aku bilang. Karena ya aku bukan mikirnya nggak jelek sih, aku bilang. Tapi kenyataannya kok lama-lama ambiar juga ya Mas di sana, aku bilang. Jadi makanya di sini namanya aku ganti Sultan, aku bilang gitu. Bilang, oh oke, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus oke, mulai bergabung, kita nyari pegawai. Pada saat itu Mas Yudanya kan kepingin paling enggak saya harus dibantu 1 orang, waiter 1 orang, ya paling enggak 4 lah dibilang, untuk bantu saya dalam artian buat nyiapin yang lainnya segala macam. Oke Mas, pada saat itu di awal pembukaan, oke saya dapat orang bagus banget. Semuanya di awal itu promo kita apa segala macam, memang beda sih. Jadi customer yang di tempat yang dulu sama sini itu beda, mungkin daerah juga pengaruh ya. Kalau di sini kan jalan raya, dulu kalau di sana itu ya jalan raya, cuman dia masuk gang ya gitu loh. Jadi kalau udah jam 9 atau jam 8 itu sepi banget sana gitu loh. Cuman kalau yang di sini itu justru yang malam yang rame. Jadi di atas jam 8 itu masih ada orang yang beli, masih ada yang nyari. Terus aku bilang sama Mas Yuda, Mas, oke ya, kita buka lagi, bismillah ya Mas. Oke Bu, udah akhirnya kita buka di sini. Seiring berjalannya waktu juga bagus di awal, di tengah-tengah pun kita mulai bagus, semuanya bagus. Saya pun juga pagi ya. Jadi pagi itu saya jual lontong sayur, sop, rawon, kayak gitu-gitu. Nanti jam 2 tutup, nyambung ke nasi gorengnya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah juga lontong sayur saya juga banyak yang suka, banyak yang seneng gitu loh. Maksud saya ya apa ya,
rasanya pun juga orang sudah pada ini ya, suka lah gitu loh dengan rasanya, dengan apa segala macam itu sudah cocok. Setiap 1 minggu sekali kan saya bilang sama Mas Yuda, gimana, bagus Mbak, dia bilang di sini. Jadi ya kalau malam sih bagus. Oke deh. Pas pada bulan apa ya kemarin ada PPKM kedua itu ya, PPKM pertama, ada PPKM pertama itu mulai terasa saya. Jadi di situ mulai terasa saya, kok seperti ini ya Mas, aku bilang itu. Langsung drop dari situ. Dari situ langsung drop. Yang awalnya dulu ya pendapatan bisa dibilang di atas 1 juta, langsung drop banget malam itu. Jadi cuma dapat berapa ratus gitu ya. Saya mikir lagi nih, waduh, ini Mas ada kejadian yang sama kayak yang kemarin Mas, aku bilang gitu kan, masa mau terulang lagi sih sama yang dulu. Terus Mas Yudanya bilang, enggak lah Mbak, ini kan masa-masa PPKM aja. Dia bilang, ya kita tinggal tunggu waktu aja sih, karena memang keadaannya kan memang sulit. Dia bilang, jadi keadaannya itu memang ya kayak gini, pandemi seperti ini. Jadi kita nggak bisa maksa, tapi kita nggak boleh ini. Saya semangat lagi. Pas pada saat jatuh tempo gaji, saya bingung, Mas ini uang dari mana? Aku bilang gitu kan, pemasukanmu ini masih nggak bisa nutup buat gaji, aku bilang gitu kan. Di awal oke lah, tapi kalau seperti ini aku nggak mampu Mas, aku bilang gitu. Saya mohon maaf, aku bilang gitu. Saya mohon maaf. Jadi terus saya bilang sama Mas Yuda, ini enaknya gimana, aku bilang. Mas Yuda bilang, terserah ibu, dia bilang gitu. Monggo terserah ibu. Dan saya intinya itu saya bisa jalan, tapi kalau untuk menggaji beberapa orang seperti itu saya nggak kuat, saya nggak mampu, aku bilang gitu. Saya harus kurangin. Jadi akhirnya di situ saya mengurangin karyawan lagi. Saya berkata lagi sama, sebetulnya saya nggak kepingin bilang seperti itu. Jadi dengan kata yang sama, saya mengulangi lagi, saya minta maaf sama anak-anak, saya mohon maaf, saya harus mengeluarkan. Jadi saya harus mengistirahatkan. Gitu. Bukan karena saya nggak cocok dengan pekerjaan kalian, enggak. Tapi saya nggak mampu gitu loh untuk menggaji kalian. Bilang, kalau saya diterus-terusin seperti ini, kasihan, karena mereka kan juga butuh makan, butuh uang gitu loh, gitu kan. Jadi lebih baik ya cari pekerjaan yang maksudnya yang apa ya, yang pasti gitu loh, yang pasti kalian dapat uang. Jujur di sini saya nggak mampu, aku bilang gitu. Terus akhirnya pada saat itu saya putuskan 2 orang keluar. Akhirnya 2 orang keluar. Terus saya bilang sama Mas Yuda, Mas, ini tinggal berdua. Gimana? Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, dia bilang. Tinggal berdua nggak apa-apa. Toh juga, maksudnya nggak rame-rame amat. Nggak apa-apa kok Bu. Akhirnya berdua mereka jalan. Kok makin kesini, makin sepi. Ya. Terus saya bilang sama Mas Yuda, Mas, ini gimana? Hidup nggak Sultan? Aku bilang, Sultan ini hidup nggak Mas? Aku bilang gitu. Saya jujur kalau ngelihat seperti ini keadaannya saya nggak bisa, aku bilang. Tapi di situ saya, Mas, dalam hati saya itu saya nggak boleh nyerah dengan keadaan ini gitu loh. Saya harus tetap semangat. Saya bilang sama dia, gimana Mas? Aku bilang gitu. Bahkan untuk beli bahan aja buat besok itu kan uangnya itu nggak ada gitu loh kan. Uang buat beli bahan besok itu nggak ada gitu loh. Di situ saya bekerja keras. Saya semampu saya dari jualan pagi. Jadi saya larikan kadang ke nasi goreng buat beli bahan apa segala macam. Tapi saya bersyukur banget dari pagi saya jualan itu sampai saya rela saya tidur kurang jadi jam 2, jam 3 itu masak lontong itu kan lama ya.
Jadi kadang dari situ kalau sampai malam itu sampai nggak tidur, nangis tiap malam saya itu di situ sendiri kan, dimana orang tidur saya harus masak. Saya hanya berpikir, ya Allah, saya beri kesempatan, maksudnya kalau Engkau memberi kesempatan aku untuk menjalankan usaha ini, apapun itu saya lakukan, aku bilang. Jadi tiap malam itu kadang saya nangis gitu loh, untuk masak lontong sayur paginya itu saya mesti nangis. Nggak apa-apa, saya ngerjain seperti ini nggak apa-apa, aku bilang. Saya rela gitu loh. Jadi nggak, maksud saya itu nggak tak ambil apa ya, ini sebuah siksaan atau sebuah penderitaan gitu. Saya nggak gitu loh. Saya hanya memikirkan saya nggak apa-apa gitu loh. Saya mampu, aku bilang. Aku percaya gitu loh. Tapi dari situ alhamdulillah gitu loh. Saya masih bisa sorenya itu kalau pas nasi goreng sepi banget, dia bingung buat belanja besok itu selalu ada gitu loh. Jadi hasil paginya tuh lancar banget, alhamdulillah saya dikasih. Dari situ akhirnya tapi kan saya dari pagi itu kan juga saya harus ada karyawan juga kan gitu loh, saya harus bayar, jadi harus bagi. Tapi sempat saya bilang juga sama Mas Yuda, Mas, apakah tetap harus berjalan? Aku bilang, aku juga kasihan. Terus Mas Yuda bilang, Bapak Mbak, saya juga jalan aja, buka aja, karena saya juga yang penting saya bisa makan. Saya ngarepin uang 20, 50 nggak apa-apa. Jadi itu sama saya, hati saya tuh, ya Allah, begitu berharganya gitu loh. Padahal kita uang 20.000 aja apa sih gitu loh, kita larikan ke warung aja sekali habis kan gitu loh. Sampai dia bilang, nggak apa-apa Mbak, dia bilang gitu. Di situ saya, aduh, ya Allah, begitu berartinya ya, bilang gitu. Saya sampai berpikir, oke Mas, aku bilang, nggak apa-apa, aku bilang gitu, kita tetap buka aja. Mulai sekarang Mas Yuda yang ngatur, aku bilang. Aku nggak mau ikut-ikut, aku bilang. Sudah, semuanya dapatnya berapa, ya sudah, itu diatur aja. Kalau ada sisa mau diambil Mas Yuda buat kasbon, buat apa, udah diambil aja. Saya nggak mau. Karena saya mikirnya dalam masa pandemi ini, jangan kita memikirkan untuk untung. Untuk kita bisa jualan besok, ada sisa sedikit buat makan, itu sudah bersyukur banget, saya bilang. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah sih tetap berjalan ya, walaupun tertatih-tatih gitu loh. Cuman ada kalanya ya, kadang memang ada lebih rame, tapi nggak serame dalam nggak masa-masa yang nggak pandemi ya. Tapi akhir-akhir ini juga mulai alhamdulillah dari pengorbanan Mas Yuda, saya bersyukur banget ya punya orang-orang yang kayak Mas Yuda seperti itu ya. Bahkan mungkin kalau orang lain pun dia mikirnya ngapain sih di situ juga, dalam artian gaji pun nggak pasti. Saya juga gajinya pun juga seperti itu kan. Aku juga pernah bilang sama dia, kalau saya untuk menggaji Mas Yuda atau si Viroh, aku bilang untuk rutin setiap bulan pas tepat pada waktu, mungkin saya nggak bisa. Saya udah bilang seperti itu. Tapi kalau pas ada uang pada saat itu, ya aku kan kasih gitu loh. Tapi mungkin ada keterlambatan, tolong ya, jadi dimaklumin, saya bilang. Karena kan memang ya tahu sendiri jualannya kan seperti apa gitu kan. Jadi ya itu tadi Mas Yuda bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, dia bilang. Pokoknya saya sudah bisa makan. Sampai dia kos itu di apa itu jalan ya, kendaraan pun nggak ada, dari kos sampai sini tuh jalan setiap hari itu. Seperti itu saya salut gitu loh sama orang-orang seperti itu tuh, salut ya. Saya itulah semangat saya juga gitu loh. Jadi iya ya, begitu berharganya gitu loh. Jadi kita punya talenta, kita berpikirnya kita ini punya tempat, kita ini punya keahlian, kita ini punya kelebihan gitu loh. Apapun kondisinya kita nggak boleh nyerah. Ya udah,
kita tetap jalan gitu. Tapi alhamdulillah ya seiring berjalan waktu, kemarin ada orderan Astra banyak banget. Wah, seneng banget, kita bangga banget. Terus ada beberapa juga, jadi mulai rame lah, mungkin dalam minggu-minggu ini juga sudah mulai lancar, alhamdulillah, jadi bisa bangkit kembali gitu loh. Itu pun dari dari semangat kita, ada semua modal semangat. Kemarin itu jujur modal semangat dari pindah dari Ambyar ke Sultan itu luar biasa ya. Jadi jatuh bangun dari saya sampai nggak tidur malam biar supaya Sultan ini tetap bisa jualan, bisa buka. Hanya saya harus dapat uang, gimana caranya untuk belanja bahannya nasi goreng. Walaupun saya tidur kurang jam 6 jam 5 saya harus bangun, kan harus jualan lagi pagi, nggak masalah buat saya gitu loh ya. Dari sini alhamdulillah semuanya udah sekarang mulai berjalan lancar, normal, lebih baik lagi ya, seneng lah gitu loh ya. Apalagi kita melihat apa yang kita kasih, apa yang kita masak, apa yang keahlian kita itu tidak mengecewakan lah, bisa dibilang seperti itu kan ya. Kita senang aja sih dari situ, alhamdulillah semuanya bisa lebih baik lagi. Saya bilang ini tinggal tunggu waktu aja kok mas, kesabaran kita, aku bilang yang penting kita nggak boleh nyerah ya Bu. Siap apapun kondisinya kita harus tetap semangat semuanya tinggal tunggu waktu, dia bilang ya, seperti itu. Nasi goreng Sultan sekarang posisinya di Jalan Raya Tajem nomor 191 Maguwo Harjo, Sleman, tepatnya di depan Toko Binar ya. Jadi Victoria Outlet baju-baju itu depannya nanti ada nasi goreng Sultan di situ. Terus bukanya di 1 bulan libur 2 kali setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin diambil dari minggu kedua sama minggu terakhir. Itu hari Senin liburnya. Kalau hari-hari biasa tetap buka jam 3 ya, jam 3 kita prepare, jam 4 sudah ready sampai jam 10 malam. Kalau pas waktu malam minggu bisa sampai jam 11. Untuk menu sarapan pagi ya ada lontong sayur, ada rawon, ada sop, itu pagi jam 6 kita sudah ready, sampai jam makan siang jam 2 kita sudah close. Ya pesan saya sih sama ini ya, sesama pengusaha kuliner, apapun keadaannya kita nggak boleh nyerah ya, terus semangat, nggak boleh nggak boleh menyerah, semangat itu tetap harus ada, lakukan sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan ya, maksud dalam artian walaupun itu dilakukan sendiri, kemampuannya sendiri ya kita sesuaikan, intinya terus semangat aja gitu loh. Pada kondisi seperti ini kita jangan berharap untung banyak ya, itu sudah nggak bisa, itu sudah bisa dibilang itu ya nggak bisa lah. Tapi dengan besok kita bisa makan, kita bisa jualan lagi, itu sudah bersyukur banget gitu loh. Jadi tetap semangat terus, nggak boleh menyerah, nggak boleh kendor, kita tinggal tunggu waktu aja kok gitu loh. Kan sayang kalau kita tutup hanya gara-gara masa pandemi ini, akhirnya pelanggan kita juga akan lari, kan kasihan ya, padahal kita sudah cocok dalam masakan kita, apa segala macam sudah cocok, kalau kita nanti tutup kasihan kan. Jadi tetaplah kita buka, kita tetap semangat, yang penting kita bisa buat makan, kita bisa buat jualan lagi untuk besok, udah cukup buat saya. Dalam masa-masa seperti ini buat saya buka warung, saya buka usaha ini, tujuan saya hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan aja. Jadi karena sulit ya, banyak sekali PHK orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dari situ saya terus semangat agar mereka pun juga mendapatkan pekerjaan itu. Jadi
yaitu saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan aja. Saya Andrea, owner dari Nasi Goreng Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.